Oke, pada video kali ini gua akan sharing tentang kesalahan-kesalahan yang udah gua lakuin pada usia 19 tahun sampai usia 23 tahun. Pada video kali ini terkhususkan untuk Gen Z ataupun pemula yang pengen kerja ke Jepang. Kesalahan-kesalahan apa saja yang udah gua lakuin dari gua umur 19 tahun waktu awal gua berangkat ke Jepang sampai gua selesai kontrak yang keempat tahun di 2024 awal lalu atau di 2023 akhir. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa follow TikTok gua, dan juga jangan lupa follow Instagram gua. Oke. Nah, buat kalian yang belum kenal sama gua adalah Andung Andre, bisa kalian panggil Andre, bisa kalian panggil Andung, terserah kalian, sesuka hati kalian, senyaman kalian, oke? Nah, pada video kali ini gua bikin tema yaitu apa saja kesalahan-kesalahan yang sudah gua lakuin pada usia 19 tahun sampai usia 23 tahun waktu itu pada gua kerja di Jepang pertama kali sampai gua selesai kontrak yang keempat tahun. Oke. Kesalahan yang pertama yang sangat-sangat fatal yaitu adalah gua nggak mau belajar atau gua minimnya ilmu. Oke. Karena gua orang yang nggak peduli, gua orang yang nggak pengen tahu, orang yang nggak pengen cari tahu ya. Jadi gua dibutakan oleh eh, teknologi. Gua buta teknologi, oke? Gua nggak mau belajar, nggak mau buka Google, nggak mau cari mentor di YouTube, apa gimana caranya bisa berkembang, mindsetnya, gimana bisa caranya ngatur uang itu bagaimana. Gua nggak pernah belajar tentang hal itu. Kita masuk ke poin kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua yaitu FOMO. Nah, karena gua orangnya gampang FOMO ya, ngelihat si A, si B, si C udah bisa kebeli iPhone. Nah, akhirnya karena udah ngerasain uang gaji ya yang cukup, ya lumayan lah, kecukup lah buat kebeli iPhone. Nah, waktu itu tahun 2020 itu masih gencar-gencarnya corona ya. Itu gua baru kerja sekitar maybe 4 bulanan mungkin. Itu akhirnya uang gaji gua all in buat iPhone terbaru. Di tahun itu iPhone 11 Pro Max. Itu iPhone terbaru. Akhirnya gua beli itu seharga 150 sekian ribu yen. Itu kalau dirupiahin waktu itu sekitar maybe 18 jutaan, mungkin sekitar segitulah barunya. Itu gua beli. Nah, akhirnya gua beli itu kan. Terus nggak berhenti di situ juga. Kayak style, gua kan orangnya suka style dulu. FOMO, si itu, stylenya bagus-bagus. Lihat scroll-scroll sosial media, akhirnya terpengaruh, ikut membeli. Ya, tahu sendirilah anak muda. Lu sendiri pasti ngerasain membeli kaos yang paling cuma 2.000 yen, mungkin cuma 5.000 yen, akhirnya dibeli satu set itu habis 5.000 yen, habis 10.000 yen. Itu kalau dirupiahin mungkin ya sekitar 1 juta, mungkin 500.000 sekali beli. Kadang juga sekali belanja habis 50.000 yen, 5 mang itu ya, atau sekitar 5 jutaan gitu. FOMO buat beli hal-hal yang nggak penting gitu loh. Kayak kaos, celana, terus
sweater gitu, jaket, jam, bahkan jam pun yang ya notabene harganya cukup mahal. Kalau mungkin kalau mindset gue di waktu itu udah terbuka, gue udah punya ilmu mungkin ya, mungkin gue ngerasanya nggak ada gunanya gue beli itu gitu. Sekarang kalau mungkin waktu itu gue udah kenal investasi, mungkin uang gue semua gue investasi, gue all in di investasi, maybe crypto, maybe saham. Ya, gue orangnya FOMO banget. Oke, buat temen-temen yang suka FOMO seperti itu, beli brand, beli ini bagus, ngelihat di scroll sosial media, style kayak gini bagus, akhirnya beli, ujung-ujungnya uangnya habis buat beli hal-hal yang nggak penting seperti itu. Ya, mungkin bisa buat pelajaran temen-temen, ya supaya bisa lebih memilih, mementingkan yang lebih penting terlebih dahulu. Hal-hal seperti itu buat apa sih? Kita hidup kan mau di sini kan kerja ya, cari uang buat nanti di Indonesia gitu. Kita tabung, kita bangun usaha di Indonesia, uangnya buat usaha atau buat investasi kita nikmatin nanti setelah pulang dari sini. Itu kan lebih worth it ya. Tapi gua akhirnya terjerumus oleh FOMO-FOMO seperti itu. Dan gua ganti iPhone pun bukan cuma sekali dua kali, bahkan mungkin sampai 3 kali, 4 kali. Sampai yang terakhir ini, gua yang terakhir ini beli iPhone 14 Pro Max. Masih kena lagi di umur gua yang 23 tahun. Waktu itu kontrak gua mau habis. Seharusnya uang ini gua gunakan buat hal yang lebih penting. Karena gua udah mau pulang, gua udah mau merintis karir di Indonesia. Akhirnya gua malah mentingin FOMO, mentingin gaya. Akhirnya gua sekarang di umur 24 baru sadar. Semua yang udah gua lakuin di usia 19 tahun, waktu awal gua baru berangkat di Jepang, sampai umur gua 23 tahun, gua selesai kontrak 4 tahun, gua baru sadar. Oh, ternyata sekian lama itu, 4 tahun itu gua kemana aja. Gua terbutakan mata gua. Ilmu gua minim. Gua kebanyakan FOMO. Akhirnya gua balik ke Indonesia 6 bulan. Gua ngerasain begitu beratnya. Coba waktu itu uang gua bener-bener gua kumpulin, gua investasiin. Coba waktu itu gua 2020 udah kenal investasi kripto, maybe sekarang gua udah nggak balik lagi kerja di sini. Tapi nggak bisa dipungkiri, ya ini semua buat pengalaman gua. Ya siapa tahu juga bisa buat jadi pelajaran teman-teman yang belum ngalamin hal seperti gua. Ini bisa buat pelajaran teman-teman. Ya, gunakan uang gaji kalian dengan sebaik mungkin. Kalau belum mampu beli iPhone, ya kumpulin dulu. Nanti iPhone itu nanti dulu, ya. Kebanyakan rata-rata anak-anak yang kerja di sini baru kerja 1 bulan, baru kerja 2 bulan, udah FOMO sama iPhone, udah harus buru-buru beli iPhone, harus ganti iPhone. Sebenarnya bukan itu. Investasi dulu, tabung banyak-banyak di investasi, baru nanti akhir kontrak bisa lah beli iPhone, ya nggak apa-apa lah. Kalau enggak dapat 2 tahun beli iPhone. Yang penting portofolio investasi itu paling penting, paling penting. Bisnis, oke. Buat kesalahan gua ya,
Gua waktu itu pengen pulang dari Jepang itu buka bisnis, oke? Tapi gua minim ilmu gimana caranya bisnis. Gua nggak pernah pengen cari tahu gimana itu caranya bisnis. Ilmu bisnis itu seperti apa? Gimana manajemen keuangannya? Gimana memanajemen resikonya? Gua nggak tahu. Akhirnya sekarang usaha gua ya begitu-begitu saja. Nggak ada perkembangan. Dan akhirnya gua memutuskan untuk kembali lagi ke Jepang. Gua mulai dari nol lagi sekarang. Oke, kita masuk ke poin ketiga atau kesalahan yang ketiga, yaitu nggak bisanya konsisten. Fokus itu gua nggak bisa. Coba aja gua dari awal bisa konsisten nabung, bisa konsisten nge-YouTube kayak gini. Mungkin di 2024 ini channel YouTube gua udah lumayan berkembang lah. Di umur gua yang ke-24 ini akhirnya gua sadar. Oh, coba gua konsisten dari dulu. Oh, coba gua bisa fokus dari dulu. Fokus nabung, fokus kembangin skill kayak ngonten ini. Bisa fokus eh, gimana caranya belajar bisnis itu gimana. Andai sekarang gua baru sadar, akhirnya gua berada di titik berandai-andai. Nah, pada kesimpulannya akhirnya gua harus mulai dari nol lagi, membangun habit gua menjadi kebiasaan konten, berani ngonten di depan kamera seperti ini lagi, membangun channel YouTube gua gimana caranya gua bisa berkembang. Gua mulai dari titik nol lagi. Mungkin konten kali ini akan jadi saksi ataupun jejak digital gua kalau gua sudah berada di titik teratas nanti. Buat teman-teman yang udah nonton, yang udah komen, siapa tahu nanti 5 atau 10 tahun lagi mungkin ngeliat konten-konten gua mungkin lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan harapan gue seperti itu. Atau buat teman-teman yang masih single, yang umurnya masih maybe 19-20 baru berangkat ke Jepang, siapa tahu ini bisa jadi pelajaran kalian. Kalau kalian masih single, kalian fokus dulu, kalian kembangin skill kalian, kalian fokus investasi, kalian fokus bahagiain kedua orang tua kalian. Tentuin tujuan kalian itu kerja ke Jepang itu buat apa ya, cari uang kan, cari modal. Usahakan uang kalian nggak terbuang sia-sia dengan hal-hal FOMO.